Sobat Jamuran, jumpa lagi bersama kami Metal Mushroom Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini tema yang akan saya ambil yaitu mengenai mengapa petani jamur tiram sulit sekali untuk berkembang. Untuk masalah ini sendiri biasanya ada 7 faktor yang membuat kita sulit sekali berkembang, yaitu kita gagal produksi. Yang pertama secara otomatis karena saat kita produksi kita mengeluarkan modal, tenaga dan waktu, namun yang kita produksikan tidak berhasil. Secara otomatis modal yang kita keluarkan juga akan hangus. Untuk yang kedua seperti yang kemarin hampir mirip, namun ada sedikit perbedaan, yaitu video yang kemarin saya membahas 3 faktor yang menyebabkan petani jamur tiram bangkrut. Dan untuk poin kedua ini sama, karena ini adalah masalah uang, yaitu panen. Kalau kita panen, katakan panen raya, akan tetapi produk kita atau jamur kita yang kita panen tidak laku dijual, secara otomatis kita tidak menghasilkan uang. Seperti itu, dan ini adalah pengalaman yang dulu sering kali saya alami, karena pada saat itu jamur tiram di Banyuwangi sendiri masih kurang begitu dikenal. Secara otomatis konsumen yang minat akan jamur tiram ini masih sedikit. Akan tetapi untuk 2 tahun terakhir ini yang kami rasakan, jamur tiram sudah bisa berjalan. Untuk poin yang ketiga sendiri yaitu keterbatasan bahan atau ketersediaan bahan yang kurang lancar. Secara otomatis juga kita produksi akan terhambat karena bahan pokok seperti bekatul, sabuk gergaji, plastik, cincin dan sebagainya itu juga sangat mempengaruhi produktivitas kita dalam memproduksi backlog. Apalagi di saat teman-teman yang lagi semangat-semangatnya produksi, ternyata ketersediaan bibit juga kurang diperhitungkan. Untuk yang keempatnya yaitu malas. Kenapa saya membahas malas produksi juga menjadi faktor penghambat kita dalam usaha? Karena yang harusnya kita sudah memiliki backlog baru, karena malas kita tidak memiliki backlog baru untuk kita budidayakan. Secara otomatis pula penghasilan juga tidak bisa kita andalkan karena backlog yang kita produksi tidak banyak dan tidak rutin kita memproduksi. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Yang kelima yaitu jumlah yang sedikit. Kenapa saya membahas jumlah? Karena secara otomatis jumlah inilah yang menentukan kita enak dan tidaknya mengatur keuangan. Apalagi dengan tuntutan setiap hari kita untuk belanja, produksi, dan lain-lain sebagainya. Mungkin untuk permasalahan yang 5 ini, poin kelima ini yaitu jumlah, antara saya dengan teman-teman mungkin ada perbedaan, karena di tempat kami ada banyak pegawai yang harus saya biayai, makanya dari jumlah inilah nanti akan kembali ke masalah yang keempat yaitu malas. Karena kita fokusnya, karena kita sistemnya target, makanya dalam bahasa malas harus betul-betul kita buat. Untuk yang terakhir ini adalah penyakit yang biasanya teman-teman lakukan namun teman-teman tidak menyadari, yaitu jual backlog.
Kenapa saya membahas masalah menjual backlog ini menjadi penghambat teman-teman untuk berkembang? Alasannya simpel. Kita sebagai petani jamur tiram, yaitu kita mengambil hasil panen dari backlog yang kita dapat. Sedangkan backlog yang harusnya kita budidayakan, teman-teman jual. Kecuali kalau jumlah backlog yang teman-teman miliki di Kumbung Tiram itu tidak lebih dari 25.000 dan teman-teman nekat untuk menjual, saya yakin perkembangannya akan terhambat. Kenapa terhambat? Karena estimasi 25.000 tidak akan mungkin teman-teman kerjakan sendiri, pasti menggunakan pegawai. Sengaja saya membuat video ini karena banyak teman yang menanyakan selama bertahun-tahun usaha budidaya jamur tiram sulit sekali untuk berkembang. Karena seperti itulah gambarannya. Rata-rata teman-teman yang saya kenali udah puluhan tahun juga menggeluti budidaya jamur tiram ini, dia sulit berkembang. Ternyata permasalahannya yaitu masalah jual backlog, padahal di kumbungnya masih belum ada stok. Makanya video ini sengaja saya buat, yaitu lebih bijaksanalah dalam bekerja. Terlebih-lebih apabila teman sedang produksi namun ketersediaan bibit juga tidak ada. Itulah mengapa saya membuat video ini dan sering membahas masalah tata cara membuat bibit jamur tiram, yaitu saya ingin sekali teman-teman betul-betul mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, apalagi mengenai masalah bibit. Karena bibit ini juga menurut saya juga sangat penting. Tanpa bibit teman-teman tidak akan bisa produksi secara maksimal. Dan saya membuat video ini bukan berarti saya sudah jago, pinter, atau sudah ahli, bukan. Karena ilmu tiada batas, saya pun juga belajar. Mungkin dengan video ini ada kritik dan sarannya, saya pun juga akan menampung. Karena saya juga butuh pembelajaran, butuh pengetahuan. Tanpa pengetahuan, saya tidak akan mungkin bisa seperti yang teman-teman lihat seperti sekarang. Ya sobat, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Untuk para master, saya tunggu kritik dan sarannya. Semoga kritik dan sarannya inilah saya bisa lebih sukses dan giat lagi dalam belajar ataupun usaha. Oke sobat, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses dari saya.